Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video ini kita akan bincang mengenai plot kotak. Oke. Benda pertama yang kita perlu tahu mengenai plot kotak ini ialah plot kotak ini dia akan diplot, titik-titik untuk plot kotak akan diplot di atas garis nomor. Maksudnya nomornya ada di sini. Oke, lepas itu benda yang kedua kita perlu tahu ada 5 nilai yang diplot. Ada 5 nilai yang kita perlu plotkan di atas garis nomor ini. Maksudnya nilai minimum, nilai maksimum, nilai median, kuartil 1 dan kuartil 3. Oke, jadi 5 nilai ini perlu ada di atas garis nomor ini, baru kita boleh cakap dia sebagai plot kotak. Oke, itu yang ketiga, fungsi. Fungsi plot kotak ini dia ada 2. Yang pertama, dia sama seperti plot batang dan daun dan juga plot titik, di mana dia menunjukkan serakan data. Kemudian yang kedua, ini fungsi khusus dia untuk menentukan sama ada suatu set data itu simetri pada median ataupun tidak. Oke. Kemudian yang keempat, kita perlu tahu bahwa plot kotak ini dia ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Jadi bentuk yang pertama kan ada 5. Oke, ini adalah gambaran awal lah. Ini gambaran awal plot kotak. Dia macam ini. Oke. Jadi untuk bentuk pertama ini kita boleh cakap ini ialah dia punya data nih simetri pada median. Kenapa? Sebab jarak dari ini median itu yang di tengah-tengah kan. Oke, ini median, ini kuartil 1, ini kuartil 3, ini nilai maksimum, ini nilai minimum. Oke, jadi ini kita boleh cakap dia sebagai set data ini adalah simetri pada median. Kenapa? Sebab jarak dari median ke kuartil 1 dan jarak dari median ke kuartil 3 adalah sama. Jarak ini 2 sama, jadi kita boleh panggil ini sebagai set data ini sebagai data yang simetri pada median. Ini 2 tidak simetri sebab jarak ini pergi sini dan ini pergi sini adalah tidak sama. Begitu juga yang di sini dan di sini tidak sama. Oke, sekarang macam mana kita mau bina plot kotak? Yang pertama, kita akan tentukan 5 nilai yang kita perlukan ini. Jadi kita akan tentukan nilai yang mula-mula kita akan jumpa dengan mudah adalah nilai minimum dan juga nilai maksimum. Kemudian untuk 3 nilai ini apa kita perlu buat? Kita kena susun data yang diberikan mengikut tertib menaik bagi memudahkan kita. Jadi kita akan cari median dia. Macam mana? Kita bahagikan set data yang diberikan ini kepada 4 bahagian, yaitu Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi sekarang kita akan tentukan mana satu median aja. Jadi kita dapat lihat di sini mediannya ialah 57. Sebab itulah 57. Oke, lepas itu kuartil pertama dan ketiga. Otomatis yang ini kuartil pertama dan ini kuartil ketiga. Oke. Bila sudah dapat nilai ke-5 ini, sekarang kita perlukan garis nomor. Abaikan dulu yang di atas. Mula-mula kita kena buat garis nomor. Garis nomor ini skala dia
mesti kita kena pastikan dia tepat dan sesuai untuk kita guna berdasarkan nomor-nomor yang kita perlu plot nih. Skala untuk garis nomor kita nih mesti betul. Sekarang kita tengok nilai minimum dan nilai maksimum. Pastikan kita punya garis nomor nih membolehkan minimum dan maksimum kita nih ada di atasnya. Jadi sebab itulah dia mulai dengan 35 dan berakhir dengan 75. Di sini dia guna skala 5:1. Maksudnya gandaan 5. Jadi di sini 35 sebagai nilai minimum. Kita boleh guna nomor yang lebih kecil, tapi kira macam buang masa, buang ruang macam itulah. Jadi sebab itulah dia terus gunakan 35. Kemudian bila sudah ada garis nomor dengan skala yang betul, kita boleh mula plotkan titik-titik. 3 titik ini lagi. Tadi nilai minimum dan maksimum kita sudah plot. Jadi 3 titik nih kita tengok median. Median 57. Kenapa dia tiba-tiba di sini? Tidak 57 kan. Jadi kita kenapa dia tengok graf 55 60. Maksudnya ada 5 nilai di antara ini. Maksudnya 10 kotak kecil itu kita kena bahagikan. 10 kotak kecil bahagi dengan 5 kita akan dapat 2. Maksudnya 2 kotak ini mewakili 1. Jadi kalau sini 55, lompat 2 kotak kita akan dapat 56. Lompat lagi 2 kotak, maksudnya kotak kecil yang keempat daripada 55 ini adalah 57. Sebab itulah dia plot 57 sebagai median itu di sini. Oke, perkara sama kita buat untuk plotkan nilai kuartil ketiga. Sebab 68 pun tidak ditulis di atas garis nomor kita. Jadi kita buat perkara sama macam tadi. 2 kotak mewakili 1. Oke, sebab itulah dia plot di sini. Jadi kuartil 1 tuh mudah aja sebab nomornya memang 45. Jadi kita tinggal tanda di sana. So, semua nilai kita sudah plotkan. Ada 5 titik sudah kan. Jadi langkah terakhir kita sambungkan nilai minimum, titik nilai minimum dengan kuartil 1 dan sambungkan nilai maksimum dengan titik kuartil 3. Kemudian dari kuartil 3 ke kuartil 1 kita buatkan kotak macam yang kamu boleh nampak sendiri. Kemudian nilai median itu kita gariskan dari atas ke bawah. Jadi dia jadi pembelah ataupun pembahagi kepada kotak yang telah kita buat tadi. So, begitulah cara untuk buat untuk bina plot kotak. Dan bila kita sudah siap satu plot kotak, kita akan dapat satu maklumat, yaitu di kawasan kotak itu ialah julat antara kuartil.